Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan hasil proyek pengembangan website bernama Foodsevi, yaitu sebuah platform yang dirancang untuk menghubungkan petani lokal dengan pelaku UMKM secara langsung melalui media digital. Nah, website ini merupakan bagian dari tugas akhir mata kuliah kami, yaitu rekayasa perangkat lunak, dan dibangun dengan tujuan memberikan solusi teknologi yang nyata dalam mendukung pertanian dan UMKM lokal. Nah, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ahmad Kausar sebagai ketua tim sekaligus pengembang back-end. Yang kedua ada Abid Alif Murtada yang bertugas bertanggung jawab pada front-end dan desain UI UX. Dan yang terakhir ada saya sendiri yang bertugas mengelola basis data dan struktur tabel. Kami bekerja sama selama beberapa bulan untuk menyusun, merancang, dan membangun web ini secara bertahap berdasarkan alur kerja dan prinsip rekayasa perangkat lunak yang tepat. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan apa itu Foodsevi. Nah, Foodsevi adalah sebuah website yang dirancang untuk menjadi platform penghubung antara petani lokal dan pelaku UMKM. Tujuan utama dari web ini adalah memudahkan proses jual beli hasil pertanian secara langsung tanpa perantara dengan sistem yang praktis dan efisien. Melalui Foodsevi, petani dapat mengunggah produk hasil tani yang mereka miliki, seperti sayuran, buah, dan hasil panen lainnya. Di sisi lain, pelaku UMKM dapat melihat katalog produk, menambahkan ke keranjang, melakukan check out, mengunggah bukti pembayaran, serta memantau status pengiriman barang. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi transaksi yang adil dan transparan. Web ini juga dilengkapi dengan fitur autentikasi pengguna berdasarkan peran. Ada admin, petani, dan UMKM, serta dashboard masing-masing sesuai fungsinya. Dengan menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak yang baik, Foodsevi mampu menghadirkan digital yang mendukung penguatan ekonomi lokal dan ketahanan pangan, terutama di era transformasi digital seperti sekarang. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ahmad Kausar Syahrir. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Abid atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini untuk stakeholdernya sendiri, untuk web food safety itu ada tiga stakeholder utama. Iya, yang pertama adalah petani, di mana dia bisa untuk mengupload produk, kemudian mengelola stok, kemudian mengkonfirmasi pesanan. Kemudian yang kedua ada UMKM, bisa mencari bahan baku, kemudian melihat harga, kemudian melakukan pembelian ataupun transaksi. Kemudian ada yang ketiga admin, bisa memonitor pengguna dan juga transaksi. Kemudian untuk kebutuhan fungsionalnya sendiri, itu yang pertama ada CRUD produk, yaitu create, read, update, dan juga delete. Kemudian ada transaksi jual beli. Kemudian yang ketiga adalah pencarian produk dengan filter. Kemudian untuk kebutuhan non-fungsional, yang pertama adalah responsive design, dan kedua adalah keamanan dasar atau validasi input. Nah, kemudian untuk metodologi pengembangannya, eh, web food safety ini dikembangkan menggunakan pendekatan prototype model yang dipadukan dengan prinsip agile untuk memastikan fleksibilitas dalam merespon kebutuhan pengguna. Metodologi ini kami pilih karena karakteristik proyek yang membutuhkan validasi cepat terhadap konsep dasar sebelum pengembangan penuhnya. Untuk tahapannya sendiri itu, yang pertama analisis kebutuhan terlebih dahulu, kemudian pembuatan prototipe UI UX-nya, kemudian iterasi berdasarkan feedback, kemudian yang terakhir adalah implementasi finalnya. Nah, untuk use case-nya sendiri itu terdapat dua aktor utama sebenarnya. Yang pertama yakni petani, di mana dia bisa menjual hasil pertanian mereka di platform yang telah dibuat, kemudian UMKM bisa mencari dan membeli produk yang mereka inginkan. Nah, untuk arsitektur sistemnya sendiri itu dibangun dengan tiga lapis yang memisahkan logika aplikasi secara jelas untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan webnya. Detailnya yakni yang pertama untuk di bagian presentation layer menggunakan teknologi yakni HTML5,
CSS3 JavaScript, kemudian memakai framework Bootstrap 5 untuk kebutuhan responsive design, kemudian menggunakan library font Awesome untuk icon, kemudian yang kedua untuk business logic layer atau sisi server menggunakan teknologi PHP native tanpa framework, kemudian web servernya itu menggunakan Apache. Kemudian yang ketiga ada data layer menggunakan teknologi MySQL database, kemudian PHP MyAdmin untuk administrasinya. Oke, baik. Jadi langsung saja saya demokan webnya. Di sini untuk tampilan awalnya itu adalah tampilan login. Tapi sebelum itu pastinya sebelum login kita register terlebih dahulu. Untuk tampilan registernya itu seperti ini. Nah, di sini ada inputan nama lengkap, kemudian email, kemudian ada nomor WA, kemudian ada kata sandi, kemudian di sini bisa pilih daftar sebagai apa. Apakah mendaftar sebagai petani ataupun sebagai UMKM. Nah, tapi di sini saya sudah membuat 2 akun untuk petani dan juga UMKM sebagai bahan untuk pengujiannya. Jadi saya coba untuk login sebagai UMKM. Nah, di sini setelah si UMKM-nya login, tampilan pertamanya itu diarahkan ke dashboard. Nah, dashboard ini berisi produk-produk yang tersedia yang bisa kita beli. Nah, di sini sebagai contoh saya ambil semangka merah. Di sini ada informasi gambar produknya, kemudian di sini ada nama produknya, kemudian di sini ada informasi harganya untuk per kilogramnya, kemudian di sini ada informasi jumlah stoknya supaya eh, si UMKM bisa memprediksi bahwa atau mempertimbangkan jumlah yang ingin dibeli tentunya. Kemudian di sini ada nama petaninya itu sendiri, yang dimana dalam kasus ini yang mengupload produk ini ke dashboard UMKM. Kemudian di sini saya kasih contoh untuk transaksinya. Misalkan saya ingin transaksi semangka ini. Nah, kita masukkan ke keranjang, kemudian masuk di sini. Nah, di sini nanti eh, kita bisa lanjut proses check out-nya. Nah, di sini ada produknya, harganya, kuantitinya. Nah, ini totalnya. Nah, di sini kita masukkan alamat pengiriman yang lengkap tentunya supaya nanti pengirimannya bisa cepat dan tidak ada kendala. Misal contoh jalan. Nah, jadi setelah mengisi ini alamat pengiriman dan juga catatan, ini opsional, kita bisa lanjutkan dan upload bukti pembayarannya. Misal di sini saya kasih random saja. Kita upload. Nah, di sini bukti transfernya itu sudah berhasil diunggah. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk transaksinya itu ini tanggal 4 Juli. Kita tadi membeli semangka merah dengan total harga 8.000, untuk statusnya itu diproses karena dari pihak petaninya belum mengkonfirmasi untuk pesanannya. Nah, kemudian di sini saya keluar terlebih dahulu. Nah, di sini saya masuk ke role petaninya sendiri. Di sini saya lihat dulu. Saya ingin login di sini. Hamzah Gmail.
Nah, di sini tadi sudah ada pesanan masuk yang dibeli tadi oleh UMKM yang bernama Ahmad Kausar. Di sini untuk kuantitinya satu, kemudian alamatnya ini statusnya diproses. Nah, jadi di sini saya bisa mengkonfirmasi bahwa barangnya itu sudah mau saya kirim. Nah, ini kita bisa lihat buktinya di sini ketika mengklik ini. Kemudian ini bisa saya kirim dalam artian produk yang dipesan itu sudah saya proses untuk pengirimannya seperti itu. Nah, nah ini sudah dalam pengiriman ya, seperti itu. Kemudian saya bisa keluar juga dari sini. Kemudian saya login lagi di akun petaninya, akun UMKM-nya. Nah, di sini bisa eh, kita lihat statusnya itu dikirim. Nah, kemudian ketika kasusnya barangnya sudah sampai ke pihak UMKM, dalam hal ini Ahmad Kausar sebagai nama UMKM yang memesan. Ketika produknya sudah sampai, maka di sini bisa dikonfirmasi untuk pengirimannya bahwa telah sampai. Nah, di sini pesanan berhasil dikonfirmasi sebagai selesai. Nah, kemudian kita bisa masuk lagi di web petaninya. Nah, di sini statusnya itu sudah selesai karena di pihak UMKM itu sudah mengkonfirmasi bahwa pesanannya itu sudah sampai. Nah, di sini juga untuk dashboard petani, kita bisa untuk mengelola produk tentunya. Ya, bisa tambah produk di sini. Kita masukkan inputan nama produknya, deskripsi, kemudian harga per kilogram, kemudian stoknya, kemudian foto produknya, kemudian disimpan. Nah, di sini kita juga bisa mengedit ya. Ya, saya contohkan di sini untuk tambah produknya itu tomat segar. Ini harga per kilonya 10.000. Kemudian stoknya misalkan ada 50 kilo. Kemudian sini random saja. Nah, saya simpan. Nah, di sini bertambah guys ya. Di sini bertambah. Nah, kemudian kita bisa untuk mengeditnya juga. Misalkan ini semangka merah, saya mau edit stoknya menjadi 75 kilo, bisa. Nah, di sini stoknya berubah, yang tadinya 70 menjadi 75 kilo. Nah, kita juga bisa hapus datanya untuk di bagian sini. Jadi kita bisa untuk mengelola produk dan juga mengelola pesanan yang masuk dari UMKM. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga profil kita sebagai yang login menggunakan akun yang sudah terdaftar seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami demokan, dan yang paling penting adalah web kami ini masih akan terus berlanjut untuk penambahan fitur-fiturnya, karena masih banyak yang ingin kami kembangkan seperti transaksi yang lebih detail dan juga fitur-fitur lain yang bisa untuk membuat web ini semakin bermanfaat seperti itu. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan untuk kesimpulannya saya serahkan ke Abid. Fitur-fitur dari website Food Savvy, izinkan kami menyampaikan beberapa poin kesimpulan proyek ini, yaitu kesimpulannya adalah sebuah Food Savvy adalah sebuah platform web yang dikembangkan untuk mempertemukan petani lokal dengan pelaku UMKM secara langsung, efisien dan transparan. Melalui sistem ini, UMKM dapat melakukan pemesanan hasil tani seperti sayur, buah, dan kebutuhan dapur lainnya langsung dari petani tanpa perantara sehingga harga lebih terjangkau dan rantai distribusi lebih singkat. Website ini menyediakan beberapa fitur penting, mulai dari registrasi pengguna, pengelola produk oleh petani, fitur keranjang belanja, dan check out oleh UMKM, hingga sistem transaksi yang mendukung upload bukti pembayaran dan pelacakan status pesanan. Di sisi petani, sistem memungkinkan mereka menerima dan memproses pesanan yang masuk, melihat bukti pembayaran, serta mengonfirmasi pengiriman barang. UMKM pun dapat melihat riwayat transaksi mereka dan memberikan konfirmasi saat barang sudah diterima. Admin berperan sebagai pengelola utama sistem dan pengguna. Dengan struktur folder yang rapi dan alur kerja sistem yang terintegrasi, Food Savvy menjadi proyek web yang mencerminkan penerapan rekayasa perangkat lunak secara nyata. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.